ceritanya orang Nganjuk ini, beliau ini punya hutang di bank. Satu bulannya itu 12 juta kemarin. Sebelumnya beliau mampu satu bulannya itu membayar hutang 12 juta itu mampu. Tapi karena keadaan akhirnya nggak mampu. Pendapatannya satu bulan hanya tinggal 2 juta. Sedangkan angsurannya 12 juta. Akhirnya beliau sudah buntu, sudah berusaha, semuanya sudah pasrahkan sama Allah. Beliau mengamalkan amalan yang dari saya itu. Nah, sambil beliau bekerja, akhirnya sampai 3 bulan beliau tinggal menunggu saja rumahnya disita. Sampai 3 bulan kok orang bank kok belum datang gitu. Akhirnya beliau datang ke bank. Nah, ketika sampai di bank beliau bertanya bagaimana dengan angsuran saya. Seorang banknya itu malah kaget, bingung orang bank. Kenapa? Karena kata orang banknya itu 1 bulan yang lalu ibunya itu datang ke situ dan lunasin hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada chat masuk melalui HP admin. Beliau bertanya bagaimana cara melunasi hutang yang sudah terlilit. Jadi mari kita tanyakan kepada Pak Lurah Padepokan Pesat Sejati. Assalamualaikum. Sebentar lagi. Jadi berkisah. Ini kalau ada yang masuk, dia ini bertanya bagaimana cara melunasi hutang yang sudah terlilit. Dari hutang legal dan minta amalan untuk pelunasan hutangnya. Ya, alhamdulillah. Ya, dia sudah apa namanya? Ketika mendapat amalan tersebut. Ya kan? Alhamdulillah dalam beberapa bulan depan dia sudah apa namanya sangat melunaskan hutang. Mungkin kita langsung nanya aja ke apa amalannya ya. Nah, saya kita masuk. Awal di mana sih? Ada di luar. Luar.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ada salah satu saudara kita. Tadi acap ke admin kita. Kang Adit nih. Karena beliau menanyakan masalah amalan untuk lunas utang. Ini utang. Ilmu untuk melunasi hutang. Ya. Kemarin itu sempat kita tangani salah satu pasien kita yang dari Nganjuk ya kan Boy? Kalau nggak salah yang minta amal tentang lunas utang itu. Alhamdulillah kan diberikan keberhasilan. Kalau yang dari Nganjuk kemarin itu karena posisinya sudah terdesak. Jadi amalan ini untuk orang yang sudah terdesak, dalam posisi sudah sangat terdesak. Dan orang ini sudah buntu. Jadi ceritanya orang Nganjuk ini, beliau ini punya hutang di bank. Satu bulannya itu 12 juta kemarin. Sedangkan karena musim corona kemarin sehingga usahanya itu jatuh. Sebelumnya beliau mampu satu bulannya itu membayar hutang 12 juta itu mampu. Tapi karena keadaan akhirnya nggak mampu, pendapatannya satu bulan hanya tinggal 2 juta, sedangkan angsurannya 12 juta. Akhirnya beliau sudah buntu, sudah berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa. Akhirnya beliau ya sudah menyerah lah, ya sudahlah nggak apa-apa, kalau memang rumah saya akhirnya mau disita sama bank, silahkanlah gitu. Akhirnya beliau ya pasrah aja, beliau ya tetap bekerja dan semuanya sudah pasrahkanlah sama Allah. Beliau mengamalkan amalan yang dari saya itu. Nah, sambil beliau bekerja, akhirnya sampai 3 bulan beliau tinggal menunggu saja rumahnya disita. Akhirnya setelah beliau sudah menyerah dan sudah nggak mengangsur selama 3 bulan itu, nggak mampu untuk makan aja sudah cukup, alhamdulillah. Sampai 3 bulan kok orang bank kok belum datang gitu, kok belum minta rumahnya gitu. Belum disegel. Belum disegel. Terus akhirnya beliau datang ke bank. Nah, ketika sampai di bank beliau bertanya, bagaimana dengan angsuran saya? Saya sudah mengatakan saya tidak mampu. Seorang banknya itu malah kaget, bingung itu orang bank. Kenapa? Karena kata orang banknya itu 1 bulan yang lalu ibunya itu datang ke situ dan lunasin hutangnya. Allahu a'lam bishawab, siapa yang lunasi itu, ibunya ya setengah nggak percaya. Lunasin Sampai semuanya sampai selesai. Sampai orangnya itu tanya ke bagian bank itu, ada tanda tangannya, ada CCTV-nya. Yo iya loh, benar loh. Tapi beliau nggak ngerasa gitu loh. gambarnya beliau. Gambarnya beliau, semuanya beliau. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan juga ya seperti ini, demi Allah, kayak orang dari Trenggalek itu ya sama ya. Beliau mengatakan beliau itu subuh-subuh sakit, terus katanya saya itu datang, Pak siapa ya? Pak Kus orang Galek. Loh, padahal kan yo saya kan ya nggak ke sana, udah nggak ke sana. Pak Kus yang di sini.
Tadi kali ke sini. Hal-hal seperti itu kan ya hanya Allah yang tahu, dan kita sebagai manusia nggak tahu apa-apa. Tapi yang jelas amalan seperti ini dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Bagaimana amalannya? Yuk sekarang kita praktekkan aja. Ini saya, yuk sini kita ngobrol. Jadi sebenarnya ini sayang. Jadi sebenarnya amalan ini ada di dalam program Gemblengan seri 9. Tetapi di sini saya ijazahkan karena menjadikan ada yang bertanya. Amalan ini biasanya sangat tajam sekali diamalkan ketika dalam posisi terdesak atau dalam posisi yang benar-benar sudah sangat buntu lah begitu. Ya, kalau orang pengen lunas hutangnya kan tentu ya kamu harus bekerja kan di situ. Tapi bagaimana ketika sudah berusaha semaksimal mungkin tapi buntu, kayak yang terjadi itu kita nggak bisa, orang itu kan semuanya harus dipukul rata kan nggak bisa. Jadi bukan berarti kalau melakukan amalan itu orang itu nggak mau berusaha, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melunasi hutangnya, tapi sudah buntu. Bagaimana kalau ketika beliau hutang itu kan usahanya masih lancar, nah, ketika berjalan tiba-tiba ada hambatan corona terus akhirnya sepi, itu berarti juga dari kemampuannya. Nah, amalannya seperti apa? Jadi amalannya itu langsung duduk di tanah seperti ini, langsung duduk di tanah. Nah, duduk di tanah, tidak pakai alas ya, tidak pakai alas apa-apa. Kalau semuanya ada orang yang hidupnya di kota atau di mana, kalau sulit cari tanah, yang penting nggak pakai alas gitu. Yang terpenting nggak pakai alas apa-apa, duduk langsung di tanah. Nah, setelah duduk langsung di tanah, jangan pakai penutup kepala. Berarti peci juga Ya, dilepas, semuanya dilepas ya. Jadi posisinya yang pertama duduk langsung di tanah, kepala sama sekali tidak ada hambatannya. Jadi langsung di bawah langit. langsung tembus ke langit. Dan langsung tembus ke langit. Jadi tidak ada iup-iupnya itu loh. Tidak ada penghalangnya. Entah itu dedaunan ataupun genteng dan lain sebagainya. Jadi langsung benar-benar di alam terbuka seperti ini. Nah, setelah itu terus posisinya dengan posisi seperti ini, tangan menyentuh sini. Nah, seperti ini. Dan membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis 1000 kali. Itu diamalkan terus menerus sampai Allah memberikan pertolongan, dan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini, ilmu ini disebut juga ilmu untuk melunasi hutang. Sebenarnya ilmu ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan atau hajat. Tetapi malam ini saya khusus mengijazahkan untuk melunasi hutang. Kalau yang sudah mengambil program Gemblengan seri 9, di situ nanti akan paham tentang yang sudah membangkitkan empat sedulur batinnya. Jadi yang sudah membangkitkan sedulur batinnya nanti akan paham, dan ketika mengamalkan amalan ini di alam terbuka langsung di bawah langit,
dan langsung duduk di atas tanah, membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis 1000 kali. Ketika nanti merasakan seperti ada suara dan lain sebagainya, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya duduk langsung di tanah. Bagi panjangan semuanya yang mau mengamalkan, jadi duduk langsung di tanah, jangan pakai alas, langsung di bawah langit, jangan ada penghalang di kepala, lalu membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis 1000 kali. Insyaallah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya amalannya yang nantinya diijazahkan kepada saudara panjenengan tadi, orang yang WA tadi yang menanyakan bagaimana cara ilmu untuk melunasi hutang. Dan untuk panjenengan semuanya, saudaraku yang mau mengamalkan, saya ijazahkan. Yang mau mengamalkan silahkan ucapkan qabiltu di kolom komentar. Ini kan untuk penulis utang. Iya, ini untuk Misalnya pelunas kan, hutang. biasanya kan orang kalau ngutang itu susah kali bayarnya, Pak. Iya. Bagaimana kalau Sama. kita yang kalau mau nagihnya kan susah banget itu. Apalagi pas minjamnya banyak, kembalinya susah. Amalan ini selain ilmu untuk membayar hutang, ilmu ini juga yang saya dapatkan sanadnya dari Abu Syu'ud Al-Ghazali. Ilmu ini juga untuk menagih hutang. Jadi amalan ini bisa diamalkan, ilmu ini untuk membayar hutang, dan ilmu ini juga bisa untuk menagih hutang. Lalu bagaimana caranya? Ketika malam sebelum menagih hutang ke orangnya, siangnya datang untuk menagih hutang, malamnya lakukan amalan seperti yang saya ijazahkan tadi. Jadi kalau nagih Malamnya membaca amalan itu dulu. Sebenarnya ada penjelasannya kenapa harus duduk di tanah, ini namanya kabumian. Kenapa tangannya bergerak, ada penjelasannya. Tapi yang jelas di sini saya mengijazahkan tentang bagaimana tata cara mengamalkannya. Yaitu seperti tadi, duduk langsung di tanah, langsung di bawah langit, tidak boleh ada penghalangnya, dan jangan pakai penutup kepala. Baca amalannya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis 1000 kali. Insyaallah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Dan amalan ini ketika diamalkan dalam keadaan yang benar-benar terdesak, dalam keadaan kesedihan, kesusahan, usaha yang sudah dilakukan dengan berbagai macam hal buntu, insya Allah dengan menggunakan amalan ini bisa. Karena saya sendiri ketika saya mengijazahkan ke panjenengan, saya sendiri sudah mengamalkannya dan sudah merasakannya sendiri amalan ini. Dan alhamdulillah saya sudah merasakan manfaatnya ketika dulu saya punya hutang yang luar biasa banyaknya. Menurut saya banyak karena saya seperti tidak mampu untuk membayarnya ketika itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika saya mendapatkan ijazah ini, ada jalan saja untuk membayar hutang itu. Jadi ada jalan. Jadi kalau kita berpikir hanya satu jalan, Allah bisa memberikan 1000 jalan kepada diri kita. Yang penting benar-benar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Monggo ini juga saya sekalian saya ijazahkan untuk semua saudaraku dimanapun berada. Semoga amalan ini bisa bermanfaat dan semoga pahalanya bisa mengalir ke guru-guru saya dan ke orang tua saya, dan saya tidak mengharapkan apapun kecuali mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Monggo dikasih tahu ke orangnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.